Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 15 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini berjudul Tidak ada yang lebih tak terkalahkan. Ayat tema 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus-menerus berkonflik, sebuah pertempuran dan perjalanan. Setiap tindakan ketaatan, setiap penyangkalan diri, setiap pencobaan yang ditanggung dengan berani, setiap godaan yang dilawan, setiap kemenangan yang diraih, merupakan langkah maju dalam perjalanan menuju kemenangan kekal. Ada harapan bagi manusia. Kristus berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Namun janganlah kita pernah lupa bahwa usaha yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri sama sekali tidak ada gunanya. Kekuatan kita adalah kelemahan. Penilaian kita adalah kebodohan. Hanya dalam nama dan kekuatan Sang Penakluk kita dapat menang. Ketika kita ditekan oleh godaan, ketika keinginan yang tidak seperti Kristus menuntut untuk berkuasa, marilah kita memanjatkan doa yang sungguh-sungguh dan mendesak kepada Bapa Surgawi dalam nama Kristus. Ini akan mendatangkan pertolongan ilahi. Dalam nama Sang Penebus kita dapat meraih kemenangan. Ketika kita melihat betapa berdosanya dosa itu, jatuh tidak berdaya di hadapan salib, memohon pengampunan dan kekuatan, doa kita didengar dan dijawab. Mereka yang menyampaikan permohonan mereka kepada Allah dalam nama Kristus tidak akan pernah ditolak. Tuhan berfirman, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Ia akan mendengarkan doa orang-orang yang tertindas. Mazmur 102 ayat 17. Pertolongan kita datang dari Dia yang memegang segala sesuatu dalam tangannya. Damai sejahtera yang Dia kirimkan adalah jaminan kasih-Nya kepada kita. Tidak ada yang lebih tidak berdaya, namun lebih tidak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya, dan sepenuhnya bergantung pada jasa Juru Selamat yang tersalib dan bangkit.
Allah akan mengutus setiap malaikat di surga untuk menolong orang yang sepenuhnya bergantung kepada Kristus, daripada membiarkannya dikalahkan. Jika kita menerima Kristus sebagai pembimbing kita, Dia akan menuntut kita dengan aman di sepanjang jalan yang sempit. Jalannya mungkin kasar dan berduri, dan pendakiannya curam dan berbahaya. Mungkin ada jebakan di sisi kanan dan kiri. Ketika lelah dan merindukan istirahat, kita mungkin harus terus bekerja keras. Ketika lemah, kita mungkin harus berjuang. Tetapi dengan Kristus sebagai pembimbing kita tidak akan gagal mencapai surga. The Sense of the Times, 29 Oktober 1902. Sekian renungan malam kita, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kristus datang karena manusia tidak mampu menang dengan kekuatannya sendiri. Ia menanggung ujian yang gagal dihadapi Adam, mengalahkan godaan setan, dan membuka jalan keselamatan agar manusia dapat menang melalui iman kepadanya. Setan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Kristus karena ia tahu kekalahannya berarti kehancuran dirinya. Namun, di tengah serangan dan penderitaan yang terus-menerus, Kristus tetap setia kepada Bapa, dan semua usaha setan justru semakin menyingkapkan kesempurnaan dan kemurnian karakter Kristus. Kita bersyukur kepada Allah Bapa karena kasih-Nya dengan mengutus anak-Nya Yesus Kristus, agar bila mana kita menerimanya, kita pun dapat mengalahkan setan. Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini, 1 Korintus 15 ayat 57 menuliskan, "Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tidak mampu mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kristus datang sebagai manusia, hidup dalam ketaatan, dan menanggung penderitaan serta kematian demi keselamatan kita. Untuk meraih kemenangan atas dosa, diperlukan pengorbanan dan ketekunan, sebagaimana Kristus yang menanggung penderitaan besar saat menghadapi godaan dan berpuasa di padang gurun. Saat kita menyadari beratnya dosa dan datang dengan kerendahan hati kepada Kristus, memohon pengampunan dan kekuatan, doa kita pasti didengar. Allah tidak menolak siapapun yang datang kepadanya melalui Kristus, dan Ia memberikan pertolongan serta damai sejahtera sebagai bukti kasih-Nya. Di dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 358, paragraf 5 berkata, "Tidak ada yang lebih tidak berdaya, namun lebih tidak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan sepenuhnya bergantung pada jasa juru selamat yang tersalib dan bangkit. Allah akan mengutus setiap malaikat di sorga untuk menolong orang yang sepenuhnya bergantung kepada Kristus, daripada membiarkannya dikalahkan. Tidak ada yang lebih tak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaan dan sepenuhnya bergantung pada jasa juru selamat yang tersalib dan bangkit. Ketika kita datang kepada Allah dengan rendah hati, mengakui ketergantungan kita, dan berdoa dengan iman, Ia mendengar seruan kita, menerangi hati kita, dan menyertai kita. Mungkin kita tidak merasakan sentuhannya yang terlihat, tetapi tangannya ada di atas kita dengan kasih dan kelembutan yang penuh belas kasihan. Karenanya, penting sekali kita bertekun dalam doa, sebab doa adalah syarat kita menerima berkat. Roh Nubuat di dalam buku Steps to Christ, halaman 97, paragraf 2 berkata, "Ketekunan dalam doa telah dijadikan syarat untuk menerima berkat.
kita harus selalu berdoa jika ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus bertekunlah dalam doa untuk tetap berdoa dan berjaga sambil mengucap syukur. Roma 12 ayat 12, Kolose 4 ayat 2. Petrus menasihati orang percaya untuk jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Paulus mengarahkan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Akan tetapi kamu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yudas, berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Yudas 20 dan 21. Doa yang tidak henti-hentinya adalah persatuan jiwa yang tak terputus dengan Allah. Sehingga kehidupan dari Allah mengalir ke dalam hidup kita. Dan dari hidup kita, kemurnian dan kekudusan mengalir kepada Allah melalui Yesus Kristus. Apakah kita mau menerima Yesus Kristus sebagai pembimbing kita? Renungan malam ini di dalam We Shall Receive Power, halaman 358, paragraf 6 berkata, jika kita menerima Kristus sebagai pembimbing kita, Dia akan menuntun kita dengan aman di sepanjang jalan yang sempit. Jalannya mungkin kasar dan berduri, dan pendakiannya curam dan berbahaya. Mungkin ada jebakan di sisi kanan dan kiri. Ketika lelah dan merindukan istirahat, kita mungkin harus terus bekerja keras. Ketika lemah, kita mungkin harus berjuang. Tetapi dengan Kristus sebagai pembimbing kita tidak akan gagal mencapai sorga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lebih tak terkalahkan apabila kita menyerahkan hidup kita dan dibimbing oleh Yesus. Kita tidak dapat bersandar kepada manusia karena mereka dapat mengecewakan. Masing-masing kita bertanggung jawab atas keselamatan sendiri, sambil bersandar pada pekerjaan Allah di dalam diri kita. Dalam Kristus, kita tidak akan gagal mencapai sorga. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar senantiasa berserah kepadamu dan mau dibimbing, dituntun oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, sehingga kami menang dalam menghadapi setan dan para pengikutnya. Biarlah kami memiliki kuasa untuk melayani pekerjaan-Mu, mengubahkan karakter kami menjadi seperti karakter Yesus, dan menurut kehendak-Mu. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.